Bisik, bincang asik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Zahra Ramadhani. Dan ini partner aku, Kesha Elmira, dan kembali lagi dengan segmen Podcast Bisik. Oke, jadi sekarang kita ini lagi ada di ruang inspirasi punyanya Smais TV nih. Ya, jadi kita collab ya sekarang sama Podcast Betul. Bisik. Terus ngomong-ngomong nih, Kesha, kita sekarang lagi sama siapa nih? Waduh, sama siapa nih? Oke, halo Bu. Jadi untuk pemirsa yang nggak tahu, ini adalah Saya Bu Fadila Kurota Ayun. Jadi Bu Fadila Kurota Ayun ini adalah guru bahasa Indonesia kita. Dan sekarang kita ini mau sharing-sharing gitu, mau cerita-cerita, mau tanya-tanya nih tentang ya seputar apa sih yang sekarang lagi marak gitu diperbincangkan. Nah, kalau bulan-bulan Oktober menuju November nih, kita kayak deket-deket sama bulan bahasa. Nah, bulan bahasa ini juga deket sama Sumpah Pemuda. Baru aja kemarin. Dan Ibu, saya mau tanya nih, kaitannya bulan bahasa sama Sumpah Pemuda itu apa ya? Kira-kira? Oke, baik, izin menjawab ya. Jadi apa sih keterkaitannya bulan bahasa dengan Sumpah Pemuda yang kebetulan juga bertepatan pada bulan Oktober, begitu kan ya? Nah, pada saat itu para pemuda yang berasal dari berbagai daerah tentu dia mempunyai keunikan bahasa daerahnya masing-masing. Dengan adanya seperti itu maka mereka ketika akan berkomunikasi akan mengalami kendala gitu kan ya. Maka dia memerlukan satu bahasa yang dapat untuk memperlancar komunikasinya. Benar. Ya kan ya? Iya. Oke, karena masing-masing itu tadi, masing-masing daerah itu kan mempunyai keunikan masing-masing gitu kan ya. Benar. Pada saat itu dalam kongres pemuda, para pemuda dari berbagai daerah merumuskan kesepakatan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Kalian tahu kan ya? Ada 3 ya Sumpah Pemuda itu. Nah, itu nanti ada keterkaitannya. Ada apa sih keterkaitannya Sumpah Pemuda dengan bulan bahasa? Oh, iya. Jadi yang pertama itu kan bunyinya, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Nah, di poin ketiga inilah keterkaitannya Sumpah Pemuda dengan bulan bahasa. Ya, coba didengarkan. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari kendalanya tadi, berbagai macam bahasa dari masing-masing daerah yang mempunyai keunikan dipertemukanlah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu menjadi alasan kuat mengapa sih bulan bahasa dan Sumpah Pemuda itu jatuh pada bulan Oktober. Oh, jadi ada kaitannya gitu ya. Terus ngomong-ngomong nih soal bahasa tuh kan juga terkait sama bacaan gitu ya. Literasi. Nah, kalau ini nih Kesha, kayaknya kamu tanya sesuatu nggak sih tentang minat baca gitu? Jadi berhubung ini membahas soal bahasa ya. Nah, bahasa itu kan pasti gak jauh-jauh dari literasi, minat baca. Terus saya penasaran, kenapa sih kok minat baca di Indonesia tuh masih rendah gitu? Padahal secara kita tuh udah ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi mengapa kok masih tingkat literasi Indonesia masih rendah? Kayak gitu. Oke, sebenarnya sangat dekat sekali. Untuk di SMAIS, jangan di SMAIS, di SISMA ya, sekolah Islam mulai dari SD sampai SMA itu kan sudah dekat dengan gadget. Nah, sebenarnya tidak ada kendalanya Ananda untuk bisa membudayakan untuk literasi. Karena di gadget pun kita bisa mengakses seluas mungkin untuk kita bisa berliterasi. Sayangnya ya, orang-orang sekarang dekat dengan gadget namun masih belum bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Maksudnya adalah belum bijak. Gitu. Contoh nih ya, ketika Ananda didekatkan dengan gadget, maka dia bisa bertahan kurang lebih 9 jam, bener nggak? Iya, benar. Berbeda ketika Ananda didekatkan dengan buku untuk membaca. Jangankan setengah jam, Gak nyampe menit saja dia sudah hilang tuh. Nah, padahal dia sama-sama berliterasi, gitu kan ya. Nah, itulah alasannya. Nah, maka dari itu apa yang diperlukan yaitu pembiasaan untuk berliterasi sejak dini. Loh, Bu tadi itu kan bisa Bu ya menggunakan gadget, dia kan bisa berliterasi. Permasalahannya apa? Dia kurang
bijak. Contohnya dia membaca tetapi membaca informasi hoax, benar tidak? Iya, benar-benar. Makanya dia hanya bisa berkomentar tapi tidak tahu informasinya benar apa salah. Nah, itulah. Maka kata kuncinya itu tadi, pembiasaan berliterasi sejak dini sehingga dia bisa bijak dalam memilah informasi itu. Oh, benar-benar. Dan kalau di Smais itu kita juga bisa nggak sih ningkatin minat baca kita dalam salah satu lomba pegiat pusaka nih yang diadain selalu di Festival Bulan Bahasa. Nah, untuk Bu Fadila sendiri, Bu Fadila itu ngerti nggak gimana prosedur jalannya lomba ini? Kan secara Bu Fadila juga tergabung menjadi pembimbing salah satu organisasi Gubuk Literasi nih. Oke, jadi bagaimana sih prosedurnya untuk perlombaan supaya Ananda di Smais ini giat untuk membaca? Sebenarnya itu sudah berjalan mulai kalian masuk di awal semester, yaitu mulai bulan Juli sampai bulan Oktober. Dari keaktifan pengunjung siswa ke perpustakaan mulai bulan Juli sampai bulan Oktober itu diambil untuk siapa sih yang aktif ke perpustakaan. Selain itu sebenarnya Anda juga sudah melakukan giat literasi di setiap hari Rabu. Kalian itu kan ada DIRS. Iya, itu DIRS. Nah, kenapa ketika DIRS kalian itu diminta untuk menutup semua laptop dan hanya boleh membaca buku? Karena itu tadi ya, yang seperti saya singgung sebelumnya gitu kan ya. Dari DIRS itu bisa dilihat siapa yang rajin membawa buku dan membaca, makanya tadi ada poin plusnya kayak gitu kan, mendapatkan poin plus 2 gitu ya. Anda boleh pada saat kegiatan DIRS itu boleh membawa bukunya sendiri maupun meminjam buku dari perpustakaan. Dari situlah akan direkap siapa-siapa yang paling aktif, pembiasaannya paling bagus seperti itu. Wah, berarti nggak terasa ya, kita dari awal masuk tuh udah diam-diam itu dicatat ya, udah wah ini pegiat pustaka tahunya dari awal masuk sampai sekarang. Bener banget, kayak unexpected ya. Iya, bener-bener. Terus selain nih dari lomba yang kayak gitu yang kita sendiri nggak tahu ternyata kita udah nerapin, gimana sih caranya kita biar bisa mencintai bahasa daerah yang kita miliki, terutama pada bahasa Jawa ya, karena kita lagi ada di tanah Jawa nih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi seperti ini. Ini juga sudah diterapkan di Smais pada bulan Oktober ya. Kalian kan ada pembelajaran bahasa Jawa. Pada pembelajaran bahasa Jawa itu kalian tidak hanya diambil penilaian, tetapi di situ ada satu rangkaian dengan Falansa, yaitu lomba keguritan. Ya kan? Benar. Lomba keguritan ini diikuti oleh seluruh siswa Smais mulai dari kelas 10, 11 hingga kelas 12. Apa yang diperlombakan yaitu cipta baca keguritan. Jadi buat geguritannya tuh dilombain juga Keisha. Aku pikir itu cuma buat nilai ini doang, nilai jadi, daerah doang. Berarti kemarin kan ketepaan ya, kelas saya itu ada penilaian untuk membaca geguritan bahasa Jawa. Itu berarti masuk ke perlombaan juga. Iya. Itu masuk jadi satu dengan rangkaian acara Falansa yang insya Allah akan digelar pada hari Selasa minggu depan. Tanggal 31 Oktober ya? 31, oke. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa Jawa nih, saya pengen tanya lebih lanjut. Berarti kelas 12 itu kan ada satu buku kumpulan antologi mengenai puisi bahasa Jawa. Berarti apakah mungkin kemungkinan ya kita yang kelas 11 ini nanti di kelas 12 juga membahas seperti lagi? Ada kemungkinan, atau mungkin ya supaya tidak monoton perlombaannya ya mungkin bisa saja bukan keguritan tetapi mungkin juga bisa parikan atau yang lain. Bervariasi ya. Benar. Oke, selanjutnya mengenai ya, ini kita mumpung lagi bahas soal Falansa. Astagfirullahaladzim, Bu Fadila, spill dong penulis yang bakal datang di tanggal 31 Oktober besok. Siapa dan kira-kira sepopuler apa sih penulis tersebut? Iya, kayaknya penulisnya itu berhubungan sama religi-religi gitu. Iya. Sebenarnya itu surprise ya nanti ketika hari H, tapi karena Anda menanyakan ini ya sudah saya sampaikan saja gitu. Wah. Oke, boleh. Kata cirinya adalah beliau masih muda. Masih muda, berdarah Jawa Timur. Asli Dia Jawa. sudah mempunyai karya kurang lebih 40 buku.
banyak banget untuk di usia muda ya. Ya barangkali nanti bisa menular kepada teman-teman. Amin. Umur 20 sudah punya 25 ya barangkali kalian umur 20 sudah punya 40 buku. Kalau 20 tahun. ini kan 25 ya. Dia itu kan kurang lebih umurnya kisaran 25 tahun ya. Wow. 25 tahun sudah punya 40 karya. Wah. Ya. Itu karyanya kira-kira udah bestseller gak, Bu? Adalah nanti akan saya spill. Wah, nggak kira-kira siapa? Nggak ketebak. Penasaran banget. Tapi penasaran banget, kepo banget. Beliau adalah Ahmad Rifai Rifan. Oh, kayaknya saya pernah denger namanya deh. Ya, namanya, tapi belum pernah tahu orangnya. Belum pernah. Nggak pernah. Tidak pernah. Oke, nanti ditunggu ya di hari Selasa beliau pasti akan datang ke Semais ya. Salah satu buku bestsellernya yaitu Tuhan, maaf kami sedang sibuk. Tidak asing kan lah ya? Nggak asing, saya tahu. Saya pernah baca pas itu di perpustakaan ada. Ada. Bukunya sudah tidak asing lagi dibaca oleh orang-orang. Gitu. Berarti ini kepopulerannya tuh udah kredibel ya. Maksudnya ini emang bener-bener populer penulisnya. Ada gitu. bestsellernya lagi gitu. Ya. Dan udah banyak banget ya yang kita bahas kali ini. Gak terasa kita ternyata udah di penghujung segmen kali ini. Ya, bener banget. Terima kasih buat Bu Fadilah Qurrata Ayun, SPD sebagai narasumber kita udah mau berbagi ilmu, cerita-cerita seputar bulan bahasa dan juga Valansa kita. Ya. Terus gimana nih pemirsa buat podcast pertama eksklusif tayang perdana nih di YouTube episode 1. Iya. Kira-kira kalian mau request tentang topik apa lagi nih? Untuk kritik sama saran dan juga support kalian bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa like, comment and subscribe. Terima kasih buat perhatiannya juga. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita pada hari ini, Ibu Fadilah Qurrata Ayun SPD, sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di segmen podcast bisik kita. Terima kasih banget. Dan mohon maaf apabila kalau misalnya ada nih perkataan kita yang menyinggung atau kurang mengenakan didengar, mohon maaf gitu. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngakhiri nih, kita di Gubuk Literasi selalu punya jargon. Ya. Siapa nih yang mau ngeliatin? Aku deh. Oke. Bu Fadilah udah nggak asing ya sama jargonnya Gubuk Literasi. Oke. Jadi kalau misalnya aku bilang Gubuk Literasi, jawabnya aksara membumi kayak gini. Iya, oke. Aku mulai ya. Gubuk Literasi, aksara membumi.